Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Wah, ini kisah Lia Maya kali ini akan menceritakan tentang pesugihan yang dilakukan oleh juragan padi di satu desa yang ada di Jawa Tengah. Waduh, pesugihan ini memakan tumbal yang cukup banyak, dan bagaimanakah akhir dari pelaku pesugihan yang sangat meresahkan warga ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Entry ini. Sementara kami upload seminggu 4 kali teman-teman, jadi udah naik ya. Yang tadinya seminggu 3 kali, sekarang seminggu 4 kali. Hari apa aja sih? Hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, dan di antara Sabtu atau Minggu, intinya di weekend. Jadi total seminggu 4 kali. Saya juga pengennya kembali kayak dulu lagi ya, seminggu itu 7 kali atau setiap hari sekali. Doain aja teman-teman, semoga saya bisa sanggup lagi seperti dulu. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari dalam studio Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Tumbal pesugihan juragan padi. Malam itu, Rukmini yang tengah tertidur pulas harus terbangun karena merasakan perut besarnya mendadak mulas. Mas, tolong anterin aku ke sungai. Aku kayaknya mau buang air deh. Rengek Rukmini sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. Hah, kamu sendiri aja deh. Mas ngantuk banget ini, capek seharian di sawah. Keluh Jamal yang tak peduli dan kembali melanjutkan tidurnya. Dengan susah payah, Rukmini turun dari ranjang reotnya dan berjalan tertatih keluar rumah menuju sungai dengan satu obor yang ia bawa di tangan kanannya. Suasana teramat mencekam. Desaan yang sunyi dan gelap, angin berembus cukup kencang menandakan kalau malam itu akan turun hujan. Namun Rukmini yang merasa sangat mulas dan merasa tak tahan pun akhirnya mengencangkan langkah kakinya sehingga menimbulkan suara dari gesekan sandal dan dedaunan kering. Aduh, perutku, keluh Rukmini yang sudah tidak tahan. Akan tetapi belum sempat ia sampai di tepi sungai, tiba-tiba saja bruk, Rukmini tersandung batu besar yang ada di hadapannya, membuat ia tersungkur dan merasakan sakit di area perutnya yang tengah hamil tua. Ya ampun, sakit banget. Keluh Rukmini bersusah payah untuk bangkit. Tiba-tiba terdengar suara erangan di dekat area tempat Rukmini tersungkur. Siapa itu? Teriak Rukmini sambil mengarahkan obornya ke sumber suara dengan tubuh gemetar dan masih tertungkur di tanah. Rukmini berteriak histeris saat obornya menerangi sosok mengerikan yang tiba-tiba sudah berada di hadapannya itu. Sosok hitam besar berbulu dengan taring dan kuku tajam, matanya merah menyala, air liurnya menetes di ujung mulut seperti siap menyantap korbannya. Siapa kamu? Jangan ganggu aku, teriak Rukmini sangat kencang sembari berupaya melindungi diri dengan obornya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia sangat ketakutan hingga tak mampu menggerakkan badannya sama sekali. Bahkan untuk berdiri saja ia tak mampu. Tubuhnya kaku, hanya bola matanya yang dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri. Tolong aku, susah payah Rukmini berteriak, tetapi suaranya tak terdengar seperti ditelan angin malam. Santapanku. Suara berat itu seketika membuat Rukmini membelalak ketakutan. Dia sadar akan menjadi mangsa makhluk jadi-jadian tersebut. Ah, ah.
Mata Rukmini tiba-tiba terbelalak saat merasakan sakit yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. "Tolong!" teriak Rukmini dengan suara yang parau. Kuku tajam makhluk itu mengoyak kulit perut Rukmini tanpa ampun hingga membuat Rukmini memekik kesakitan. "Tolong!" Rukmini berupaya meminta pertolongan dengan suara yang melemah dan rasa sakit luar biasa di bagian perut. Makhluk jadi-jadian itu mengoyak perut Rukmini dan melempar daging perut ke sembarang arah. Sosok tersebut hanya fokus dengan janin yang berada di kandungan Rukmini. Rukmini memekik melengking saat ia merasakan tangan berkuku tajam mulai menyeruak masuk ke dalam perutnya, mematahkan tulang, mengoyak-ngoyak isi perut tanpa ampun, dan kini nyawanya di ujung tanduk. Tubuhnya terkulai lemas dan Rukmini mengembuskan nafas terakhir karena tak kuasa menahan rasa sakit. Sosok tersebut dengan rakus menyantap janin milik Rukmini hingga tak tersisa sedikit pun. Setelah puas, ia pergi begitu saja meninggalkan jasad Rukmini yang sudah tak beraturan dengan isi perut berantakan. Sementara di sisi lain, sepasang mata manusia yang mengamati dari kejauhan tersenyum lebar. Dia berhasil telah menumbalkan seseorang untuk santapan peliharanya itu. "Aku bakal kaya raya," ucap seseorang tersebut kemudian pergi begitu saja. "Tolong, ada mayat!" teriak salah satu warga yang pagi itu hendak mencuci baju di sungai. Jumi yang tengah menyapu halaman rumahnya terkejut mendengar suara orang meminta tolong. Bergegas, dia mendekati sumber suara tersebut bersama beberapa warga lainnya. "Ada apa?" tanya Jumi kepada salah satu warga. "Ada mayat," jawab salah satu warga yang tengah berkerumun di sekitaran lokasi. Jumi yang penasaran dengan kondisi mayat itu pun mulai mencari celah untuk masuk di kerumunan warga. "Astaga!" pekik Jumi terkejut. "Itu Rukmini!" teriak Jumi seraya menunjuk mayat tersebut. Saat dipastikan oleh beberapa warga, benar kata Jumi, mayat itu adalah mayat Rukmini, si perempuan yang tengah hamil tua. "Cepat panggil keluarganya!" teriak salah satu warga. Perut Jumi terasa sangat mual seperti diaduk-aduk saat ia melihat kondisi jasad Rukmini. Kondisi tubuh yang terkoyak-koyak di bagian perut membuat isi perut keluar semua berhamburan di area tersebut. "Gak kuat aku," batin Jumi yang pergi menjauh dari situ dan memilih untuk pulang. "Loh Mas, kamu dari mana aja?" tanya Jumi yang mendapati suaminya baru pulang dan duduk di ruang tamu. "Ya kerja tuh cum-cum, cari uang buat nafkahin kamu, masih nanya lagi," gerutu Joko sedikit kesal. "Mas, sebenarnya kamu ini kerja apa sih? Kok ya aku nggak pernah tahu," keluh Jumi yang teramat penasaran dengan pekerjaan suaminya. "Sudahlah Jum, itu ada apa? Rame-rame di dekat sungai tadi?" tanya Joko mengalihkan pertanyaan Jumi. "Anu Mas, ada mayatnya Rukmini, dia meninggal." "Ya ampun mas, aku sampai ngeri lihat jasadnya," tutur Jumi yang bergidik ngeri mengingat kondisi jasad Rukmini. "Loh, memangnya mayatnya kenapa?" tanya Joko penasaran. "Itu loh mas, itu perutnya terkoyak-koyak, janinnya hilang." "Ya ampun, aku ngilu mas lihatnya," ucap Jumi dengan tubuh merinding. "Apa diterkam binatang buas ya?" celetuk Joko ngasal. "Bisa juga sih mas, tapi masa iya cuma janinnya aja yang hilang, mayatnya Rukmini malah ditinggal gitu aja?" tanya Jumi keranan. "Ya bisa aja karena udah kekenyangan, jadi yang dimakan cuma janinnya aja," jawab Joko asal. "Ya iya juga mas ya," ucap Jumi singkat. "Wes lah, ngapain kita ngurusin mayat orang? Orang-orang juga nggak pernah mikirin nasib kita," celetuk Joko yang masih sakit hati karena sering disepelekan oleh beberapa tetangganya karena ia dan Jumi hidup teramat miskin. Tiba-tiba Joko melempar segepok uang pecahan ratusan ribu di meja kayunya.
Itu, uang untuk kamu belanja. Belikan beberapa emas dan perabotan rumah, ujar Joko sambil tersenyum lebar kepada Jumi. Jumi yang kala itu baru pertama kali melihat dan mendapatkan uang segepok pun terperangah. Bola matanya membelalak tak menyangka. "Wah mas, ini uang dari mana?" tanya Jumi dengan suara gagap seraya mengambil uang tersebut dan menghitungnya dengan sumringah. "Gak perlu banyak tanya. Yang penting hidup kita udah gak miskin kayak dulu," jawab Joko dengan bangga. Dengan perasaan bahagia, Jumi membelanjakan uang tersebut tanpa mau tahu dari mana sang suami mendapatkan uang sebanyak itu. "Wah, Mbak Jum lagi belanja emas toh," sapa salah satu tetangganya yang tak sengaja bertemu di salah satu toko emas yang ada di pasar. "Iya nih Mbak Surti, kebetulan Mas Joko lagi dapat rezeki," ujar Jumi sumringah dan memamerkan gelang yang baru ia beli. "Kerja apa tuh Mas Joko sekarang Mbak sampai bisa dapat uang banyak?" tanya Surti penasaran. "Rahasia dong, kamu itu loh mau tahu aja urusan dapur orang," jawab Sumi kemudian berlalu pergi meninggalkan Surti yang masih dilanda penasaran. "Ih aneh," batin Surti seraya menggelengkan kepalanya. Sesampainya di rumah, Jumi memamerkan apa saja yang ia beli kepada Joko dengan wajah yang sumringah. Mas, tadi di pasar aku itu ketemu loh sama Mbak Surti," ujar Jumi kepada Joko. "Surti? Surti yang dulu pernah minjemin kamu beras terus menghina kita?" tanya Joko yang dibalas anggukan oleh Jumi. "Terus dia menghina kamu lagi Jum?" tanya Joko memastikan karena ia tak ingin jika istrinya sakit hati lagi karena ucapan seseorang. "Ya enggak sih mas, tapi dia itu tanya kamu itu kerja di mana. Aku jawab aja rahasia biar dia tambah penasaran." Celetuk Jumi seraya terkekeh kecil. "Kamu itu memang istri yang cerdas. Besok aku kasih lagi uang yang sama banyaknya kayak tadi. Kita buktiin sama orang-orang bahwa kita sudah tidak miskin lagi," ujar Joko dengan bangga. "Serius mas?" tanya Jumi dengan mata berbinar. Joko pun mengangguk dengan senyuman di wajahnya. 6 bulan berlalu, kini kehidupan Joko dan juga Jumi sudah jauh lebih baik. Bahkan Joko saat ini sudah menjadi salah satu juragan padi di desanya. "Belanja sayur Bu Jumi," sapa beberapa warga dengan ramah. "Oh iya ini Bu, kalian belanja ya, nanti biar saya yang bayar semuanya," ucap Jumi dengan senyuman ramah. "Wah yang bener Bu Jum, dalam rangka apa nih sampai-sampai belanjaan kita dibayarin?" tanya salah satu warga dengan sumringah. "Ya nggak ada apa-apa toh Bu, anggap aja ini bukti rasa syukur saya yang berhasil terbebas dari kemiskinan," jawab Jumi terkekeh. Dengan senang hati, warga pun berbelanja dengan gratis pagi itu, termasuk Sumi yang tengah berbelanja untuk acara 7 bulanan kehamilannya. "Kamu mau ada acara ya Sum?" tanya Jumi sambil menatap ke arah perut Sumi yang sudah membuncit. "Iya Bu Jum, acara 7 bulanan. Sebelumnya makasih banyak ya udah dibantu belanjaannya. Semoga Bu Jum juga segera nyusul dapat momongan," jawab Sumi dengan ramah seraya mengusap perutnya. "Sama-sama Sumi, sesama manusia itu kan kita harus saling tolong menolong," jawab Jumi dengan wajah tersenyum tapi dipaksakan. Ya, hidup Jumi memang sudah berkecukupan. Akan tetapi tidak ada yang sempurna. Jumi dan Joko masih belum memiliki keturunan sehingga terkadang Jumi merasa iri jika melihat wanita yang tengah hamil. Saya boleh pegang perut kamu nggak Sum? Siapa tahu nular," kata Jumi meminta izin. "Boleh Bu," jawab Sumi dengan sukarela mengizinkan Jumi untuk mengusap perutnya. Dengan halus dan wajah yang tersenyum tipis, Jumi pun mulai mengusap perut Sumi dan setelah itu ia berpamitan pulang ditemani oleh salah satu pekerjanya. "Saya rasa Mbak Sumi itu seperti yang ledek deh Bu," ujar Santi salah satu pekerja rumah yang membantu Jumi setiap harinya.
biarin aja, jawab Jumi singkat. Sesampai di rumah, Jumi melemparkan tasnya dan menggerutu di hadapan sang suami yang tengah menikmati secangkir kopi hangat. Ada apa tuh Jum? Pulang-pulang cemberut. Apa uangnya kurang? Tanya Joko seraya menghisap rokoknya. Tolong mas, aku kesel banget sama si Sumi. Dia itu kayak sengaja banget pamerin perutnya yang lagi hamil itu. Padahal aku udah baik loh. Belanjanya tadi aku bayarin. Gerutu Jumi mengadu pada suaminya. Joko hanya terkekeh melihat tingkah istrinya itu. Ngapain kamu kesel? Biarin aja. Yang penting kehidupan kita nggak kurang lagi. Urusan anak, nanti kita pasti punya anak. Oh ya, tadi kamu bilang kalau si Sumi itu lagi hamil tua ya? Tanya Joko penasaran. Jumi mengangguk. Bagus, gumam Joko pelan. Loh, ngomong apa kamu mas? Tanya Jumi yang tak begitu jelas mendengar ucapan Joko. Oh gini Jum, aku malam ini mau ngurus beberapa petani yang mulai nakal di jurang. Ya mungkin akan pulang larut malam. Jadi kamu gak usah nunggu yo. Tita Joko yang hanya dibalas sanggukan oleh Jumi. Jumi memang tak mau ikut pusing dalam urusan Joko, sehingga ia tidak bertanya apapun yang Joko kerjakan di luar rumah. Ia percaya pada suaminya. Malam telah tiba. Saat itu hujan turun sangat lebat, membuat siapa saja enggan keluar dari rumah. Tuh Mas Juki belum pulang lagi, gerutu Sumi yang mencemaskan suaminya. Sebelum petang, Juki memang meminta izin pada Sumi yang hendak bertemu dengan Juragan Joko untuk membahas sawah yang ia garap. Namun, sampai pukul 11 malam, Juki belum juga pulang dan kini hujan semakin deras sehingga membuat Sumi mencemaskan suaminya itu. Tok tok tok. Terdengar ketukan pintu rumahnya, membuat wajah Sumi sedikit sumringah. Nah, itu pasti Mas Juki, gumam Sumi sambil melangkahkan kakinya. Pintu dibuka perlahan, akan tetapi di hadapannya bukanlah Juki suaminya, melainkan Juragan Joko. Loh, Juragan Joko, ada apa malam-malam datang? Bukannya Mas Juki udah janjian ya sama Juragan? Tanya Sumi dengan wajah kebingungan. Ya, Juki memang ketemu saya dan dia menitipkan makanan ini. Kami sedang membahas persoalan sawah sampai pagi. Jadi dia minta tolong pada saya untuk menemui kamu Sumi. Ujar Juragan Joko seraya menyodorkan sesuatu yang dibungkus dengan daun jati. Walau gitu ya tuh maaf Juragan, Mas Juki jadi ngerepotin deh. Ujar Sumi tak enak hati sambil menerima bungkusan daun jati tersebut. Tidak apa-apa Sum, kalau begitu saya pamit. Ujar Joko dan berlalu pergi begitu saja. Setelah kepergian Juragan Joko, Sumi yang penasaran pun akhirnya membuka bungkusan tersebut yang rupanya berisikan nasi dan lauk pauk yang sangat lezat, yakni 1 ekor utuh ayam bakar. Wah, ini pasti lagi ada syukuran di sawah nih, dan Mas Juki tidak mau aku kelaparan. Duh, nikmatnya, ucap Sumi sumringah. Tanpa ragu, Sumi dengan lahap menyantap ayam tersebut hingga tandas. Setelah merasa kenyang, Sumi pun tertidur pula semalam itu. Akan tetapi di tengah malam, perutnya terasa mulas. Pekik Sumi seraya mengusap-ngusap perut besarnya. Dia merasa ingin buang air besar, namun di luar masih hujan lebat. Tidak mungkin malam-malam ini Sumi harus ke sungai seorang diri. Tahan aku, gumam Sumi seraya mencoba membuka pintu dan hendak ke sungai seorang diri dengan menggunakan penutup kepala yang biasa ia kenakan ke sawah. Engsel pintu terbuka, namun belum sempat Sumi melangkahkan kakinya, dia terkejut mendapati sosok mata yang merah menyala di balik gelapnya jalanan. Apa itu? Gumam Sumi seraya meminjingkan matanya. Sumi memekik. Dia terpental saat sosok hitam berbulu itu langsung menabrak dan menyerangnya.
Tolong! Sumi berteriak saat sepasang matanya sadar jika yang menabrak dirinya adalah sosok mengerikan. Krak! Ah! Tanpa ampun, makhluk mengerikan itu langsung mengoyak perut Sumi. Jangan, sakit. Suara Sumi mulai melemah, akan tetapi sosok tersebut semakin beringas. Darah mengalir deras dari perut Sumi. Dia merasakan sakit luar biasa di perut, akan tetapi tak bisa melawan. Tolong! Suara terakhir Sumi yang ia miliki. Sampai akhirnya Sumi pun berakhir mengenaskan. Tugasku sudah selesai. Saatnya aku pergi. Gumam seseorang yang mengamati rumah Sumi dari balik pohon yang gelap. Di tempat lain, Juki bersama petani lainnya masih menikmati jamuan yang disuguhkan oleh Joko dan menyelesaikan permasalahan sawah yang mereka kerjakan. Maaf, tadi saya ada keperluan jadi saya tinggal sebentar ya, ujar Joko yang baru saja kembali. Tidak apa-apa Juragan, kami paham kok, Juragan kan orang sibuk, ucap Juki dengan sumringah. Kita akhiri saja pertemuan ini, barangkali kalian mau pulang, monggo pulang saja, lagi pula hujan juga sudah reda, kata Juragan Joko seraya menghisap rokoknya. Setelah pertemuan tersebut, masing-masing para petani kembali pulang. Kita beruntung banget ya Sok, bisa dibantu sama Juragan Joko, ujar Juki kepada Darso seraya melangkahkan kakinya. Ya betul, semenjak semua petani dibantu, panen kita selalu berhasil dan padi harganya makin mahal, jawab Darso. Selang beberapa waktu, Juki kaget mendapati rumahnya yang pintunya terbuka lebar. Loh Sok, kok pintuku kebuka lebar gitu ya? Ujar Juki sambil berjalan cepat. Tunggu Cuk, aku ikut, ucap Darso yang menyusul Juki. Alangkah terkejutnya saat Juki mendapati sang istri sudah dalam kondisi mengenaskan, dengan tubuh tidak utuh, perut terkoyak sama seperti mayat Rukmini kala itu. Astaga, Sumi! Teriak Juki histeris sambil tersungkur lemas. Dia mendekati tubuh sang istri. Sementara Darso hanya terperangah di ambang pintu. Perutnya terasa mual melihat kondisi jasad Sumi. Tolong! Tolong! Ada yang meninggal! Teriak Darso agar para warga keluar dari rumah. Beberapa warga yang mendengar teriakan Darso keluar dari rumah masing-masing dan malam itu pun gempar. Astaga, ada apa sama Sumi? Tanya salah satu warga yang mendekat ke rumah Juki. Mirip kayak mayat Rukmini waktu itu. Desa kita udah aman ini, ucap salah satu warga. Para warga mulai membantu Juki mengurus jasad Sumi. Pagi harinya, jasad Sumi sudah dikuburkan dengan layak, akan tetapi berita meninggalnya Sumi masih menjadi topik hangat di desa hingga sampai di telinga Jumi. Santi, memangnya si Sumi itu meninggalnya kenapa sih? Tanya Jumi kepada Santi, si asisten rumah tangganya. Bu, katanya sih diterkam sama binatang buas. Tapi ada warga yang berpendapat kalau Sumi itu diterkam sama makhluk jadi-jadian. Soalnya jasadnya mirip banget sama jasad Mbak Rukmini. Janinnya hilang, ujar Santi menjelaskan. Desa kita berarti udah gak nyaman ya San, ucap Jumi bergidik ngeri. Ya Bu, makanya warga minta tetua untuk ngeruat desa kita yang akan dilakukan nanti malam, kata Santi seraya tangan yang masih sibuk dengan sayuran yang hendak ia masak. Kalau gitu nanti aku coba bicara deh sama Mas Joko supaya ikut dalam acara. 1 minggu berlalu, setelah proses ruatan, warga berharap tak ada lagi korban-korban selanjutnya. Di sisi lain, Joko tersenyum puas manakala aksinya sampai detik ini tidak diketahui oleh siapapun termasuk oleh istrinya. Kenapa kamu Jum? Tanya Joko menghampiri Jumi yang tiba-tiba mual. Gak tahu Mas, akhir-akhir ini kok rasanya pengen muntah terus, makan juga gak enak, padahal dikerik sama si Santi, jawab Jumi dengan wajahnya yang pucat. Aduh, apa jangan-jangan kamu hamil Jum? Tanya Joko menerka-nerka. Apa iya ya Mas? Besok aku coba panggil dukun beranak deh buat ngecek, jawab Jumi sumringah. Pagi-pagi sekali,
Jumi sudah kedatangan Mbok Ratri si dukun beranak yang sudah terkenal. Dengan keterampilannya, Mbok Ratri mengurut dan mengecek kondisi perut Jumi dengan telaten. Walah, iki ono jabang baine, ujar Mbok Ratri sumringah. Dia memberitahukan kepada Jumi dan Joko bahwa Jumi tengah hamil muda, diperkirakan usia kehamilannya menginjak 2 bulan. Selamat ya Bu Jum, Juragan Joko. Akhirnya kalian akan memiliki keturunan, ucap Mbok Ratri sumringah. Mas, aku beneran hamil, ujar Jumi dengan wajah berbinar-binar. Ya Jum, akhirnya kita bakal punya keturunan. Mendapat kabar baik, Joko dan Jumi mengadakan pesta 3 hari 3 malam untuk acara syukuran kehamilan Jumi. Waktu pun berlalu, kini usia kehamilan Jumi sudah menginjak 7 bulan dan akan direncanakan acara 7 bulanan secara besar-besaran. Santi, kamu jangan lupa ya, siapin semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Tita Jumi yang tengah sibuk mengecek para pekerjaannya yang tengah mempersiapkan acara 7 bulanan besok. Jumi, kamu itu jangan terlalu capek. Wes, biar semua urusan diurus sama Santi. Tita Joko menghampiri Jumi di dapur. Enggak kok Mas, aku kan cuma ngecek aja. Aku tahu ada yang salah. Ini acara penting loh Mas, jawab Jumi dengan senyuman di wajahnya. Ya sudah, lebih baik sekarang aku antar kamu ke kamar. Banyak-banyak istirahat. Tita Joko yang dibalas sanggukan oleh Jumi. Dengan hati-hati, Joko berjalan menggandeng tangan istrinya untuk diantar ke dalam kamar. Oh ya Jum, aku hari ini ada urusan mungkin akan pulang malam. Gak apa-apa ya? Tanya Joko memastikan. Gak apa-apa Mas, kan ada Santi sama pekerja lainnya di rumah, jadi gak perlu khawatir. Jumi sadar bahwa suaminya sibuk untuk kehidupan dirinya dan calon anaknya kelak. Ia tak mau jika harus mengalami kemiskinan lagi seperti dulu. Sebentar lagi kamu akan lahir. Ibu berharap kamu bisa lahir dengan sehat dan selamat tanpa cacat ya nak, gumam Jumi sambil mengusap-ngusap perut buncitnya. Andai ibu masih ada, mungkin ibu bahagia bisa melihat aku hamil, ujar Jumi. Wajar saja, dengan kondisi seperti ini, ia merindukan sosok ibunya yang sudah lama pergi meninggalkan dirinya. Di sela-sela lamunan, Jumi mengingat kembali kehidupan bersama ibunya dulu, yang seorang janda miskin, hidup kekurangan dan dikucilkan oleh tetangga. Sehingga Jumi berharap ia tak lagi merasakan kondisi itu kembali nanti saat anaknya lahir. Sementara Joko yang kala itu pergi pun bertandang di rumah seorang janda kembang yang terkenal cukup cantik dan menggoda. Tok tok tok. Pintu terbuka memperlihatkan sosok Jamila, si janda kembang yang rupanya tengah hamil besar juga, sama seperti Jumi. Juragan, udah berapa bulan Juragan gak kesini? Gerutu Jamila dengan wajah cantiknya. Tanpa menjawab ucapan Jamila, dengan santai Joko masuk ke dalam rumah. Jamila, kamu tahu saya kesini mau minta apa dari kamu? Tanya Joko yang dibalas gelengan kepala oleh Jamila. Sebentar Juragan, saya bikinin kopi dulu, ujar Jamila. Setelah beberapa menit, Jamila pun kembali menemui Joko dengan membawa secangkir kopi hitam. Diminum dulu Juragan, tawar Jamila yang dibalas senyuman oleh Joko. Juragan kapan mau nikahin saya? Sebentar lagi saya melahirkan. Saya tidak mau loh kalau anak ini nggak punya bapak, keluh Jamila. Loh, dari awal saya bilang kan sama kamu, saya itu nggak bisa nikahin kamu. Ya harusnya kamu jangan sampai hamil dong, protes Joko dengan wajah kesal. Tapi Juragan gimana? Juragan harus nikahin saya. Atau Juragan mau saya aduin sama Mbak Jum kalau saya lagi hamil anak Juragan, ancam Jamila. Kamu mau coba-coba mengancam? Tanya Joko dengan wajah memerah menahan marah. Kalau nggak begitu gimana nasib saya sama anak saya nanti? Jawab Jamila dengan wajah tertunduk lesu. Sudah begini aja, kita bahas ini nanti setelah acara 7 bulanan Jumi selesai. Ini, ada uang untuk kamu.
Pergi belanja apa saja yang kamu mau, ujar Joko sambil melempar segepok uang di atas meja. Melihat uang yang cukup banyak, wajah yang semula lesu kini berubah menjadi berbinar. Jamila memang selalu butuh uang dan melihat Joko hanya karena uangnya saja. Hari berlalu, entah mengapa Jamila malam itu merasa sangat gelisah. Tubuhnya mendadak sedikit demam dan perutnya kerap mulas. Enak banget deh kondisi hamil besar, tapi hidup sendirian begini, keluh Jamila yang sangat menyayangkan nasibnya kali ini. Tok tok tok, terdengar pintu seperti ada yang mengetuk. Entah siapa malam-malam begini bertamu. Tunggu sebentar, jawab Jamila dengan tertati melangkah mendekati pintu rumahnya. Ceklek, engsel pintu terbuka dengan perlahan. Wush, hanya angin malam yang berembus kencang. Tak ada seorang pun di sana. Dengan wajah bingung, Jamila pun melangkahkan kakinya keluar memastikan. Akan tetapi tak ada siapapun. Aneh banget, tadi ngetuk pintu deh, gumam Jamila. Merasa tak ada siapapun, Jamila kembali ke dalam rumah. Akan tetapi saat langkah kakinya beranda dari ambang pintu, tiba-tiba bruk, sesuatu menerjangnya dari kegelapan. Tubuh Jamila terlempar ke dalam rumah, membentur dinding dengan keras. Aduh, Jamila menjerit. Perutnya terasa nyeri dan lino. Sosok mengerikan itu tiba-tiba masuk tanpa suara. Tingginya melebihi daun pintu. Tubuhnya besar berbulu hitam, sementara matanya merah menyala. Dan dari mulutnya meneteskan lendir hitam pekat. Makhluk itu mendekat sambil mengeluarkan suara geraman seperti nafas makhluk yang tak pernah hidup. Siapa kamu? Tolong jangan ganggu aku, teriak Jamila memohon dengan isakan. Jamila mencoba merangkak, namun cakar makhluk itu lebih cepat. Dia ditarik kembali, cakar tajam mengoyak punggung dan lehernya. Tolong! Makhluk itu menyerang membabi buta, darah menciprat di lantai dan dinding. Tolong! Sekali lagi Jamila berupaya berteriak, akan tetapi hanya terdengar lirih. Tanpa ampun, sosok mengerikan tersebut kembali mengoyak perut Jamila dan mengambil paksa janin yang berada di dalam perut itu. Sesaat tubuh Jamila mengejang, tak mampu menahan rasa sakit. Akhirnya Jamila pun tewas. Sosok itu dengan buas memakan janin yang berhasil ia ambil dan pergi begitu saja meninggalkan jasad Jamila. Maafkan aku Jamila, aku tidak ingin menyakiti istriku, jadi lebih baik kaulah yang menjadi tumbal, gumam pria yang sudah mengintai dari kejauhan. Malam berlalu, pagi-pagi sekali rumah Jamila ramai didatangi warga. Mereka saling bertanya dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Jamila. Ada yang menerka bahwa Jamila diserang hewan buas atau makhluk jadi-jadian. Karena Jamila tidak memiliki keluarga, warga pun sepakat untuk menguburkan jasad Jamila dengan layak dan tidak mencari tahu sebab dari meninggalkan si janda kembang itu. Di sisi lain, Jumi dan Joko justru tengah berbahagia karena hari ini adalah hari syukuran untuk calon anak mereka. Seharian penuh, mereka sibuk menerima tamu yang datang dari berbagai desa. Wah, selamat ya Bu Cum, Juragan Joko. Sebentar lagi kalian akan memiliki keturunan, ucap salah satu tamu undangan. Makasih ya, ujar Jumi. 7 hari telah berlalu. Setelah acara 7 bulanan, kini Joko memilih untuk lebih menjaga istri dan calon anaknya, sementara urusan pekerjaan ia serahkan kepada orang-orang kepercayaannya. Malam itu, Joko dan Jumi tengah asik bersantai di kamar mereka dengan obrolan santai selayaknya sepasang suami istri. Sebentar lagi anak kita lahir, hidup kita bakal jadi lebih sempurna ya Mas, ucap Jumi sumringah sambil mengusap-ngusap perut buncitnya. Iya Jum, terima kasih banyak. Kamu tidak pernah meninggalkanku di saat susah. Makanya aku berusaha keras untuk membahagiakan kamu, jawab Joko dengan mata berkaca-kaca. Mas,
Sebagai pasangan kita memang harus selalu ada di saat suka ataupun duka. Selagi kamu tidak menduakan aku pasti terus ada di sampingmu kok Mas. Jawab Jumi dengan halus. Perasaan bersalah mulai muncul di benak Joko. Ia sadar ia bukan suami yang baik. Dia pernah berselingkuh, bahkan hampir memiliki seorang anak dari wanita lain. Juragan, kembalikan anakku. Dek, di sela-sela lemudannya, Joko terperanjat mendengar ada sosok suara perempuan yang tak datang dari mana, tapi melihat ke arah Jumi yang masih santai, Joko yakin jika hanya dia yang mendengar suara tersebut. Apa sih Mas? Tanya Jumi penasaran. Gak apa-apa Jum, Mas keluar sebentar, mau ngerokok. Pamit Joko yang dibalas sanggukan oleh Jumi. Joko keluar dari kamarnya. Ia duduk di teras menikmati sebatang rokok. Kembalikan anakku, ucap seorang wanita tepat di telinga Joko. Dek, lagi-lagi Joko terkejut dengan suara tersebut yang entah datangnya dari mana. Rasanya tidak karuan, keringat dingin mulai mengucur. Aku harus kembali nih dan minta pertolongan sama Ki Rojo, gumam Joko pelan. Malam itu juga Joko memutuskan untuk pergi menemui guru yang selama ini selalu melindungi dirinya. Ki, saya diteror Ki, ucap Joko yang baru sampai di rumah Ki Rojo. Itu sudah resikomu. Kalau ada arwah yang tidak terima, kamu tumbalkan, ucap Ki Rojo dengan santai. Waduh, tapi kalau begini kehidupan saya tidak tenang dong Ki. Tolonglah Ki, jangan biarkan arwah itu ganggu saya ataupun istri saya, pinta Joko yang hanya dibalas senyuman kaku oleh Ki Rojo. Terima resiko dan tidak ada tawar-menawar. Sebaiknya kamu pulang karena malam ini peliharaanmu meminta janji. Tita Ki Rojo yang membuat Joko terkejut. Loh, bukannya baru seminggu yang lalu saya kasih tumbal Ki, protes Joko. Apa kamu lupa Joko dengan perjanjian awal? Bukannya jika kamu sendiri memiliki keturunan pertama, itu juga akan menjadi tumbal, ucap Ki Rojo mengingatkan. Astaga, pekik Joko yang berupaya mengingat perjanjian awal. Akan tetapi, mau berusaha diingat pun Joko tetap lupa karena dulu ia tidak begitu memperdulikan resiko. Yang ia mau hanya kekayaan yang instan. Lah, gak adil dong Ki. Saya nggak mau lah anak istri saya jadi tumbal. Hardik Joko tak terima. Terlambat. Sementara di rumah, Santi yang biasanya tinggal di rumah Jumi pun tiba-tiba meminta izin untuk pulang karena orang tuanya tengah sakit keras. Sementara pekerja lainnya memang tidak tinggal di rumah Jumi. Mau tak mau, Jumi pun memberikan izin dan ia seorang diri di rumah. Mas Joko kemana sih? Gumam Jumi bertanya-tanya. Dengan langkah kaki yang sudah sedikit berat, dia keluar untuk mencari keberadaan suaminya. Engsel pintu terbuka lebar. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat sunyi, angin berembus kencang seperti hendak turun hujan. Dan benar saja, belum lama Jumi membuka pintu, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Mas Joko kemana sih? Tengah malam begini malah pergi, gerutu Jumi. Samar-samar terdengar suara geraman dari kejauhan. Suara apa itu? Gumam Jumi bertanya-tanya saat Jumi memastikan kondisi sekitar. Tak ada siapapun. Jumi memilih untuk kembali ke dalam rumah. Baru saja beberapa langkah Jumi masuk rumah. Tiba-tiba terdengar derit pintu terbuka perlahan. Jumi berbalik cepat, bola matanya membelalak. Dari ambang pintu ruang tamu, sesosok makhluk hitam besar muncul tiba-tiba. Tubuhnya ditutupi bulu-bulu kasar yang basah oleh hujan. Matanya merah menyala, kuku-kukunya panjang, nafasnya berat. Jumi berteriak dengan keras. Makhluk itu meloncat dengan beringas, menghantam tubuh Jumi hingga terempas. Cakar-cakarnya mengoyak pakaian dan kulit. Darah berceceran bercampur air hujan yang mulai masuk dari celah pintu yang terbuka lebar. Di tempat lain, Joko yang merasa tak tenang pun dengan cepat kembali ke rumah untuk memastikan kondisi anak dan istrinya. Namun, saat dia sampai di halaman rumah,
Joko terperangah melihat pintu yang sudah terbuka lebar. Astaga Jumi, pekik Joko saat melihat sosok hitam berbulu besar berada di dalam rumahnya. Joko menerobos masuk, tubuhnya bersekuyup. Jumi, teriaknya panik, ia menerjang makhluk itu. Dia berhasil menarik makhluk itu dari tubuh istrinya. Mereka bergumul. Suara hantaman dan nolongan binatang memenuhi ruangan. Namun tenaga Joko kalah jauh. Makhluk itu mengaum, lalu menggigit pundak Joko hingga tulangnya terdengar patah. Krak! Ah! Joko memekik kesakitan, tubuhnya terseret, lalu dibanting hingga tak bergerak. Jumi yang setengah sadar menyaksikan suaminya diseret ke dalam kegelapan lorong rumah, lalu hening. Hanya suara hujan yang masih terus mengguyur dan gelegar petir yang kini terasa semakin dekat. Mas Joko, teriak Jumi dengan suara yang setengah habis. Jangan sakiti suamiku. Mendengar suara mangsanya, sosok tersebut tiba-tiba mengempaskan tubuh Joko begitu saja. Sosok tersebut berbalik dan kembali menyerang Jumi. Jumi yang kala itu sudah tak ada tenaga, hanya pasrah. Ah! Jumi memekik kesakitan saat tubuhnya kembali dikoyak-koyak. Terdengar tulang yang dipatahkan. Jumi hanya terperangah menganga, menahan sakit luar biasa, dan saat janinnya ditarik paksa, Jumi memekik panjang lalu mengembuskan nafas terakhirnya. Jumi! Teriak Joko dengan keras, bergegas menuju tempat terakhir di mana Jumi diserang. Tubuhnya kembali mendadak lemas manakala dia melihat Jumi sudah tewas, sementara makhluk itu tengah asyik menikmati janin dengan rakus. Dasar makhluk serakah, mati saja kamu, teriak Joko dengan mata basah dan amarah yang memuncak. Dengan amarah, Joko menerjang tubuh makhluk tersebut dan memukulnya dengan kursi. Brak! Akan tetapi sosok itu hanya menoleh dengan mulut penuh dengan darah. Dia mengerang keras membuat siapa saja merinding. Sekali kibas, Joko dibanting ke lantai dan diserang membabi buta. Tubuhnya dikoyak-koyak oleh kuku tajam si makhluk, membuat Joko terperangah, menahan pedih luar biasa. Ampun! Itulah kalimat terakhir Joko sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya. Malam itu menjadi malam tragedi mengerikan di desa tersebut. Setelah meninggal dunianya Jumi dan Joko, rumah mereka pun kosong dan terkenal angker karena beberapa warga kerap mendengar teriakan suara dari dalam rumah. Selesai. Wow, ngeri banget ya kisah dari Lia Maya. Full horor nih dari awal sampai akhir. Joko. Dia ya seperti biasa teman-teman. Karena didorong oleh kemiskinan, nggak sanggup menghadapi kemiskinan, pada akhirnya Joko memilih cara instan, yang mana cara ini mempertaruhkan nyawa dirinya sendiri, istrinya, dan juga pastinya orang lain. Wah, udah banyak sekali orang yang ditumbalkan oleh Joko. Nggak boleh sih sebenarnya, tapi puas ya ngeliat Joko di endingnya. Tapi itulah teman-teman. Jadi tidak ada apapun, jenis pesugihan apapun yang bisa membahagiakan pada endingnya. Jadi seandainya ada kebahagiaan itu sifatnya semu, sementara pada akhirnya seluruh pesugihan akan berakhir tragis, dan yang pasti ya di akhirat nanti akan ada balasannya juga. Kisahnya keren banget teman-teman ya. Terima kasih Lia Maya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.